Ya, jika semua sudah dibuka buku paketnya halaman 198, hari ini kita akan masuk pembahasan baru, yaitu tentang listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini merupakan lanjutan dari pembahasan listrik statis, di mana listrik itu kan dibagi menjadi dua. Ada listrik statis. Listrik statis ini kita sudah mempelajari juga, itu di mana listrik statis ini tentang loncatan elektron, atau listriknya ini bersifat diam. Nah, ini listrik dinamis itu merupakan kelanjutan dari listrik statis, di mana listrik dinamis ini kita akan mempelajari aliran dari elektron atau aliran listrik yang disebut dengan listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini salah satu materi yang akan ada di ujian sekolah. Jadi tolong kalian pelajari dan disimak materi BDR hari ini. Listrik dinamis ini erat sekali dalam kehidupan kita karena kita sehari-hari ini menggunakan listrik dinamis, yaitu seperti lampu-lampu yang ada di rumah kalian masing-masing, atau juga kalian charger handphone, lalu menyalakan televisi, menyalakan kulkas, mesin cuci, mesin air. Nah, itu menggunakan aliran listrik atau disebut juga dengan listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini berbeda dengan yang kita bahas sebelumnya di tentang pembahasan listrik statis. Tapi listrik dinamis ini itu kita sudah membahas tentang pergerakan atau aliran listrik atau aliran elektron dari suatu konduktor. Nah, dengan adanya listrik dinamis ini, kita dapat menyalakan peralatan elektronik. Dan juga dengan ditemukannya lampu listrik oleh seorang penemu yang bernama Thomas Alva Edison, kita ketika malam hari tidak terasa gelap karena sudah adanya aliran listrik dan juga sudah adanya penemuan lampu. Nah, teknologi kelistrikan itu dapat berkembang pesat karena temuan ilmuwan yang bernama Oersted Faraday. Oleh karena itu kita harus bersyukur nih, karena kita hidup di zaman yang sekarang itu sudah ditemukan listrik, ditemukan lampu yang bisa menunjang kehidupan kita. Nah, kita bersyukur dengan cara kita bijaksana dalam memanfaatkan teknologi kelistrikan yang tentunya kita dapat nikmati sekarang. Jadi, cara kita bersyukurnya ya kita memanfaatkan teknologi listrik ini dengan sebaik-baiknya, tidak terlalu boros, dan juga kita bisa bijaksana dalam memanfaatkan teknologi kelistrikan ini. Nah, pada listrik dinamis itu yang pertama kita akan membahas tentang arus listrik. Lalu juga membahas tentang rangkaian listrik. Nah, dua bahasan ini yang akan dibahas hari ini karena dua materi tersebut akan ada di ujian sekolah. Jadi tolong disimak dengan baik. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan sampaikan. Jika malu di grup, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui pesan pribadi. Yang pertama itu tentang arus listrik. Nah, arus listrik ini mengalir pada ujung-ujung rangkaian yang ada potensial listriknya. Nah, coba kalian perhatikan di rumah-rumah kalian, itu ketika kalian menekan saklar
saklar lampu yang ada di dinding, maka lampu-lampu yang ada di rumah atau ketika kalian di kelas itu akan menyala karena adanya sebuah aliran listrik yang arus listriknya mengalir pada rangkaian yang memiliki beda potensial listrik. Nah, besar arus listrik ini yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian per setiap detiknya. Kenapa? Karena besar arus listrik itu yang mengalir dalam suatu rangkaian sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik, atau bisa kita rumuskan untuk mencari arus listrik itu dengan rumus I sama dengan Q per T. I itu untuk arus listrik satuannya adalah ampere, dan alat pengukur arus listrik disebut dengan ampere meter. Dan Q itu adalah muatan listrik yang satuannya adalah coulomb, dan T merupakan waktu atau satuannya disebut juga dengan second. Ya, seperti yang sudah kalian tadi bahas juga di grup, bahwa yang diketahui di soal itu adalah muatannya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 coulomb dan waktunya 0,1 second. Yang ditanya adalah arus listrik atau I, di mana kita tahu rumus arus listrik itu adalah I sama dengan Q per T atau muatan dibagi waktu. Nah, kita masukkan besar muatannya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi waktu 0,1. Kan di sini kita masukkan tadi nilai Q dan juga nilai T, di mana Q itu kita tahu 5 kali 10 pangkat minus 4 dan T. Nah, ini yang 0,1 kita rubah dulu menjadi bentuk seperti yang 5 kali 10 pangkat minus 4. Dirubah dulu menjadi 1 kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini yang sudah Ibu jelaskan juga di kelas, bahwa jika dia di belakang komanya 1 maka menjadi pangkat minus 1. Lalu 5 dibagi 1 hasilnya 5, dan di sini ada yang angka yang sama, 10 dengan 10 kita fokuskan menyelesaikan dengan pangkatnya saja. Nah, 10 kita tulis, maka pangkatnya minus 4 dikurangi minus 1. Kenapa dia menjadi dikurangi? Karena ini adalah tandanya bagi. Nah, minus 4 dikurangi minus 1 sama dengan minus 3, karena minus kali min sama dengan plus, maka dia bentuknya minus 4 ditambah 1. Jika kita mempunyai utang 4 baru dibayarnya 1, maka kita masih punya utang 3. Maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 atau 0,005.